Nah, jadi kita langsung masuk aja teman-teman ke review utamanya, yaitu reading experience ya. Oke, ini kita baca sekilas teman-teman untuk box dari Onyx Books. Nah, ini yang udah kita bahas di video unboxing. Untuk fitur utamanya, dia ada layar HD Karta 7,8 inch atau setara dengan 8 inch, lalu 300 ppi, front light dengan warm and cold light ya, tadi udah kita bahas. Lalu CPU-nya dia udah octa-core dan storage dan RAM-nya 3/32. Lalu udah ada stylus dan kapasitif, serta OS-nya itu udah dapat Android 11. Jadi out of the box itu kalian udah dapat Google Play Store, Android 11, lalu Wi-Fi-nya udah support yang 5th generation, jadi udah yang cepet ya. Lalu udah ada Bluetooth juga, jadi bisa kalian konekin ke speaker Bluetooth ataupun headset. Dan USB-nya sudah USB Type-C, baterai 2000 mAh, mic, speaker, dan juga ukurannya sekian ya. Nah, ini untuk Onyx-nya dan warnanya Ivory White, ini boxnya. Dan kita langsung masuk aja ke reviewnya teman-teman. Jadi untuk reviewnya kita akan pertama bahas tentang menu-menu yang ada di sini ya. Untuk menu-menu ini akan nanti mungkin ada pengulangan sedikit sama dengan Onyx Books Book 3 yang udah pernah kita bahas ya. Linknya ada di description box atau kita akan taruh di atas sini. Kita akan coba bandingkan dengan buku yang sama teman-teman, antara e-reader dengan buku fisik. Ini adalah Onyx Books Nova Air 2. Nah, ini di halaman yang sama kita akan coba buka dari buku fisiknya. Ini size-nya pasti lebih kecil ya untuk e-reader. Jadi cuma segini aja, teman-teman. Dan tipisnya segini. Nah, ini pastinya lebih portable tanpa case. Ini tanpa case. Kalau misalnya dengan case pasti juga ada pengaruh ya, teman-teman. Tapi biasanya nggak beda banyak. Nah, ini kita akan buka halaman yang sama. Ini kebetulan bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia ya bukunya. Nah, kayak gini. Jadi ini tulisannya pasti lebih kecil, ini masih bisa dibesarkan dan dikecilkan. Misalkan ini saya kecilin, saya tambahin. Nah, kayak gini kira-kira teman-teman. Warnanya hampir sama. Jadi untuk warna di e-ink ini pastinya enak di mata dan juga nggak sakit ya. Ini perbandingannya, dan karena ini udah 300 ppi untuk Onyx Nova ini teman-teman, itu udah hampir setara dengan buku cetak ya. Jadi nggak kelihatan sama sekali pinggiran-pinggiran dari hurufnya itu teman-teman. Kalian juga bisa ganti-ganti font, itu enak karena bebas ya, kita kepingin yang kayak gimana. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tebel ya, jadi enak. Jadi kalian bisa ubah-ubah aja tulisannya dan size-nya. Oke, jadi menurut saya kalau untuk e-reader ini buat saya lebih enak karena dia bisa muat banyak banget, bisa ribuan sampai puluhan ribu judul dalam satu device aja, dan pastinya portable. Jadi kalau kalian mau liburan gak usah bingung mau bawa buku yang mana, karena pastinya satu device ini aja udah bisa muat semuanya. Lalu untuk front light itu juga bisa dinyalakan. Dia ada warm light serta cold light. Jadi kalau misalnya ini saya kencengin supaya kalian bisa lihat. Nah, untuk warm lightnya itu seperti ini. Dan kalau cold light-nya dinyalakan, dia akan menyeimbangkan. Kalau cold light-nya full seperti ini, kalau warm light-nya full seperti ini. Nah, ini sangat membantu untuk membaca di dalam gelap ya. Dan juga kalau kita pakai buku fisik kan nggak bisa ya teman-teman, harus ada lampu baca. Kalau ini nggak perlu dan ini nggak sakit di mata. Karena apa? Karena dia pakai teknologi e-ink, di mana tulisannya itu udah nempel di bagian permukaan dan di bagian atasnya ada layer berupa lampu ya, front light yang menerangi dari atas ke bawah. Jadi nggak seperti LCD yang dari bawah ke atas sehingga sakit di mata. Gitu teman-teman. Untuk pertama kita akan bahas tentang reading experience dulu ya teman-teman, karena kan utamanya untuk e-reader ini kan untuk membaca. Kita akan coba beberapa format buku yang umum dipakai dan gimana untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita pertama akan buka buku dengan format EPUB ya teman-teman ya. Dengan format EPUB, kita akan bandingkan dengan buku yang fisik asli teman-teman. Nah, contoh saya akan ambil buku ini, Keep Going. Ini formatnya EPUB. Nah, itu bawaannya akan pakai langsung Books Neo Reader ya. Kalian bisa lihat tadi, itu untuk e-reader, app reader bawaan dari Onyx. Tapi kalau kalian suka dengan apps yang lain, misalkan Moon Reader ataupun Read Era, kalian bisa ya download dari Google Play Store, karena kan udah ada Google Play Store-nya. Nah,
seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini tulisannya bisa dibesar kecilkan yang pasti. Jadi untuk menu kita bisa tap tengah seperti ini, lalu ada menu format. Menu format ini bisa membesar kecilkan size. Nah, ini kayak gini teman-teman. Lalu juga ada untuk ketebalan tulisan, lalu ini juga ketebalan sama. Lalu fontnya bisa kalian ganti-ganti teman-teman ya. Juga bisa kalian import sendiri, cuman untuk caranya itu agak ribet ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih lebih enak pakai yang udah bawaan aja. Ini ada versi Inggris dan lain-lain. Lalu ukurannya tadi udah bisa dibesar kecilkan, dan pastinya untuk line spacing itu bisa kalian atur juga ya. Misalkan ini line spacingnya kalian mau besarkan, berarti dia akan lebih jaraknya tuh jauh ya antar tulisan. Nah kayak gini. Kalau misalnya kalian mau line spacingnya tuh kecil, juga bisa kalian ubah. Margin juga bisa diubah ya. Misalkan saya suka line spacingnya segini. Oke, lalu untuk paragraph spacing berarti jarak antara satu paragraf dan yang berikutnya. Lalu margin top bottom atau atas bawah, dan juga kanan kiri bisa kalian atur, dan jarak antar huruf itu bisa kalian atur ya. Misalkan kalian merasa file bawaannya itu hurufnya terlalu rapat, itu bisa kalian jarak. Tapi pada umumnya sih enggak ya, kayak gini kan jadi aneh memang. Biasanya sih saya buat tetap 0. Mungkin marginnya ya yang kalian atur-atur kayak gini. Terus untuk others ini kurang begitu kepake sih. Terus untuk kontras juga bisa kalian atur. Jadi untuk menu kontras ini dia ada sharpen image, watermark bleaching, dark color enhancement. Yang sering dipakai itu yang dua ini ya. Jadi untuk sharpen image itu semisal ada gambar itu akan lebih jelas. Jadi karena dia lebih tajam gitu ya. Nanti kayak saya akan tunjukkan. Dan untuk dark color enhancement ini untuk menggelapkan warna dari tulisan. Jadi dia lebih terlihat seperti hitam di atas kertas putih kayak gitu teman-teman. Saya contohkan. Nah ini kan kalian bisa lihat ya, ini kan dia itemnya seperti, kalau misalnya 0 dia agak lebih abu. Nah kayak gini ya. Terus untuk split view ini semisal kalian mau dua screen gitu, ini dan another dokumen misalkan ini, dan saya mau split dengan yang ini. Nah itu bisa nanti langsung, nah, dia otomatis akan landscape dan kalian bisa bandingkan. Jadi ini tuh enak misalkan kalian mau referensikan dengan buku atau sambil kalian tulis itu bisa ya. Misalkan split view-nya itu tadi notes dan juga buku, itu bisa kalian belajar misalkan terus sambil kalian bandingkan. Jadi ini untuk layarnya berarti nanti next-nya itu ini, backward-nya itu ini atau start ini, dan juga yang sisi kanan sama berarti next-nya ini, backward-nya ini. Jadi kayak dua layar yang terpisah gitu ya teman-teman. Formatnya nanti juga bisa sendiri-sendiri karena dia dua buku yang berbeda ya. Nah misalkan tadi mau saya split view dengan yang lain. Kalau cara backnya, nah, untuk backnya itu dia pakai gesture teman-teman. Untuk back itu ini kalian tarik dari bawah ke atas, lalu untuk home itu dari tengah ke atas, dan recent app dari samping kiri ke atas. Jadi misalkan kayak gini, nah, ini akan membuka recent app, dan kalau back kayak gini. Jadi untuk keluar dari split view tadi tinggal saya back aja. Misalkan ya tadi saya mau buka buku ini bersamaan dengan catatan, berarti saya buka dengan handwritten notes ini. Bisa juga vertikal ya, kalau vertikal berarti nanti atas bawah. Kita coba aja vertikal dengan handwritten notes. Nah dia akan seperti ini. Jadi kita bisa sambil baca buku sambil catat ya teman-teman. Misalkan kayak gini, Groundhog Day 1993 komedi, misal kalian mau catat berarti ini nanti. Ini jadi bisa sambil belajar ya teman-teman. Itu untuk fitur split view. Nah ini bisa kita langsung save aja. Kalau kita back itu dia langsung otomatis nge-save. Nah itu untuk menu dari ini ya teman-teman ya, format yang ada di dalam. Nah lalu yang di atas ini nggak terlalu kepake sih, ini untuk ngisi data bacanya kalian, nggak jarang dipakai. Lalu untuk handwritten notes ini bisa enable ataupun disable. Kalau misalnya enable berarti kalian bisa coret-coret langsung menggunakan stylus yang didapat ya. Ini tuh enak banget, seperti kalian nulis di
margin dari buku ya, kadang kan kita suka ya kayak gini terus kita coret-coret di sampingnya gitu ya, kayak kita coret-coret di sini. Nah itu tuh bisa, misalkan ini udah saya enable kan, lalu saya mau misalkan kasih catatan ya, misalkan ini important misalkan, nah itu bisa. Nah, enak banget kan. Terus untuk marker juga bisa kalian pakai. Caranya adalah kalian tap menu yang ini, yang bentuknya seperti ini, lalu kalian klik ininya, gambar pulpen, dan klik lagi, lalu kalian bisa pilih ya. Ini misalkan kalian mau marker, pensil, bolpen, brush. Nah misalkan saya pilih marker dan ini saya pilih warna. Ini kan hitam, fabric. Kalau di sini memang tampilannya itu hitam semua ya teman-teman, karena kan dia hitam putih. Tapi jika kalian ekspor itu nanti akan terlihat warna yang sesungguhnya. Misalkan kayak kita orange, terus misalkan line-nya mau kita besarin segini. Nah ini bisa ya kita highlight ini. Nah, misal kita kecilkan, saya sembunyikan dengan misalkan ini saya kecilkan size-nya. Nah jadi dia itu akan ikut mengecil ya untuk highlightnya, jadi enak. Nah seperti ini, highlightnya itu ngikutin teman-teman, jadi ngikutin dengan tulisan kita. Ini saya hapus. Salah. Nah kalau kalian kepingin mudah ganti-ganti marker, lalu ganti ke penghapus, itu biarkan aja menunya muncul gini juga nggak apa-apa, dan menunya ini bisa dipindah-pindah ya. Nah misalkan kayak gini. Terus bisa kalian tambahkan juga untuk ini, misalkan kalian mau tambahkan marker lain yang sering kalian pakai. Nah misalkan ini pen kayak gini dan ada marker. Nah itu bisa, misalkan pen ini nanti untuk kalian coret-coret gitu ya, coret. Dan untuk yang marker ini untuk highlight. Nanti bisa, oke. Nah kalau kalian sembunyikan nanti dia pindahnya ke sini tabnya, karena kan tadi saya geser ya. Gitu. Nah ini menu handwriting yang menurut saya berguna banget. Nanti ketika kita back itu dia akan otomatis nge-save teman-teman, menyimpan ya. Nah ini dia langsung syncing dan dia akan ke save untuk handwriting kita. Jadi ketika file ini kalian kirim keluar dari Onyx ini akan udah ada ini ya, highlightnya. Nah lalu untuk yang ini tuh menu, sama ini untuk menampilkan menu tadi. Terus jadi kalau pakai ini dia jadi ada ini ya, jadi tulisan ya teman-teman. Nah, terus untuk ini dictionary. Nah dictionary ini kalian bisa download terlebih dahulu ya. Nah dictionary ini kalian akan download dulu supaya kalian bisa pakai fitur yang paling penting ya. Jadi untuk dictionary ini saya akan pakai English dictionary. Untuk dictionary-nya di sini tuh kan terbatas ya teman-teman, cuman ada Chinese, English to Chinese, Chinese to Chinese, dan English to English. Kalau yang sering kita pakai, yang sama dengan yang ada di Kindle, itu emang biasanya English to English. Tapi kalian bisa, misalkan kalian download ini dictionary sendiri, kalian googling aja, misalkan dictionary for e-reader, itu kalian download filenya, lalu kalian masukkan ke storage /disk. Jadi ini kalian konekin kabelnya ke komputer, lalu untuk file yang baru itu kalian masukkan ke folder ini ya, storage dictionary. Nanti dia akan otomatis ada di sini kayak gitu. Jadi ketika kita pencet huruf yang kita nggak ngerti, kata-kata yang kita nggak ngerti, itu dia akan ngasih pilihan kalian mau buka pakai dictionary yang mana gitu. Nanti kita juga akan bahas tentang cara ini ya teman-teman, download dictionary dan pakai dictionary yang langsung ke bahasa Indonesia. Misalnya ya ini kita tinggal klik. Nah itu dia akan langsung buka. Nah langsung buka dictionary-nya teman-teman. Oke. Nah dari sini kalian bisa pilih mau online dictionary atau English dictionary yang tadi udah kita download. Nah kalau online dictionary berarti kalian harus connect ke internet. Ini kan kebetulan connect ya. Kalau misalnya kita matikan internetnya, kita bisa lihat pakai English dictionary yang udah kita download. Nah dia akan otomatis ya akan otomatis menampilkan arti dari ini kata-kata ini, karena kan ini udah offline gitu. Jadi dia akan menjelaskan, misalkan triumphant itu rejoicing for victory, berarti kita merayakan kemenangan, itu artinya dari kata-kata ini gitu. Jadi itu menjelaskan dengan kata yang lebih sederhana. Pada umumnya sih orang paham ya, misalkan kita nggak ngerti terus kita dijelasin yang lebih sederhana itu, meskipun misalnya bahasa Inggris itu biasanya lebih paham.
Tapi kalau kalian mau langsung bahasa Indonesia juga bisa. Nanti yang langsung bahasa Indonesia nanti maksudnya di sini kalian bisa kliknya ke sini, terus nanti akan ngelink ke aplikasi. Nah kayak gini teman-teman, ngelink ke aplikasi ini. Oh iya, ini kita udah download aplikasinya kan. Kita udah download aplikasinya, Kamusku dan Kamus Inggris Indonesia. Saya kurang tahu ya tadi tuh dia connect kemana, karena kita kan udah ada 2 itu tadi. Nanti akan kita update teman-teman. Ini. Nah ini langsung keluar English Dictionary-nya, dan kalau kalian klik ini langsung masuk ke Indonesia-nya. Kok masih belum sama? Nah jadi ketika kita klik tadi kan langsung connect ke English Dictionary karena offline ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau langsung ke bahasa Indonesia itu juga bisa ya. Kalian bisa klik tombol yang ini, yang kayak gambar dictionary ini, kalian klik. Itu dia akan connect langsung ke Dictionary English Indonesia. Jadi ini triumphant artinya dengan jaya atau kembali dengan jaya kayak gitu. Caranya gimana? Nah nanti akan kita bahas setelah ini ya teman-teman ya, supaya kalian langsung paham. Jadi kayak gitu. Terus untuk menunya ketika kita memilih satu kata-kata, itu juga kalian tambahkan ya, ini ada tambah. Ini akan ditambahkan ke kata-kata yang kita nggak paham. Jadi nanti akan ada listnya seperti ini, kata-kata yang kita baru pelajarin kayak gitu. Jadi kalian bisa review teman-teman atau sambil belajar bahasa Inggris ya. Mirip dengan menunya Kindle yang vocabulary builder ya. Kalau kalian pernah tahu itu dia akan punya seperti kumpulan dari kata-kata yang udah pernah kalian cari dan kalian mau pelajarin lagi gitu. Jadi ini bisa kalian review lagi nantinya. Lalu juga ada menu ini ya, menu highlight. Jadi untuk highlight, misalkan ada kata-kata yang penting, misalkan kayak gini ya, saya mau highlight, ini saya select dan saya garis tarik aja kayak gini. Nah terus kita tinggal pilih mau di highlight seperti apa formatnya, misalkan mau hitam tulisan putih atau putih tulisan abu kayak gini, atau maunya misalnya di underline seperti ini juga bisa ya. Jadi kalian bisa atur-atur aja kayak gini. Oke, kalau nggak jadi bisa kalian delete, dan juga bisa kalian share ya. Misalkan ada yang menurut kita menarik kayak gini, terus kalian mau share, ini bisa. Nanti akan connect. Nah seperti ini bentuknya, lucu ya, kayak quotes gitu, dan ini kita bisa save ataupun kita share ke sosial media kita kayak gitu. Jadi langsung ada tulisannya, ini diambil dari buku apa. Ini menarik juga fiturnya teman-teman. Jadi nanti dia akan berupa screenshot. Nah itu untuk menu dari buku teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada format, ukuran, tulisan, jenis font, lalu untuk highlight, notes untuk handwriting, dan juga untuk notes yang tidak handwriting ya. Misalkan kalian kayak gini, terus kalian mau tambahkan notes, itu bisa klik yang ini teman-teman. Kalau yang ini untuk copy tulisan, ini untuk handwriting, ini translation, ini kayaknya connect ke web, dan ini untuk misalkan mau dijadikan audio. Nah ini saya misalkan klik ini, misalkan saya note ini important. Nah ini sekalian kalian bisa lihat untuk keyboardnya seperti ini teman-teman, lumayan enak, gede tulisannya teman-teman, besar, dan dia cukup responsif ya. Misalkan important notes, nah kayak gini, cukup responsif, terus jelas juga tulisannya, dan bisa kita update seperti ini. Nah dia akan muncul kayak buletan kecil, ini menandakan ada notes yang penting yang ada terkait dengan paragraf ini gitu. Oh iya, terus di menu reading ini juga ada teman-teman ini ya, progress. Kalian bisa klik progress, dan ini kalian bisa cepetin ke halaman-halaman tertentu, misalkan langsung ini bisa. Terus misalnya kalian mau lihat table of content atau list buku chapter-chapternya, bisa klik di sini, terus kalian bisa langsung ke chapter yang kalian mau ataupun ke bookmark yang kalian mau. Oh ya, ada juga fitur bookmark. Bookmark itu misalkan saya suka dengan halaman ini menurut saya penting, tinggal saya klik aja tandanya di atas, dan bisa kalian cari dengan tadi ya, menu, konten, dan klik ke bagian bookmark. Nah ini halaman-halaman yang saya bookmark gitu. Terus untuk handwriting juga nanti bisa kalian cari. Nah seperti itu. Tadi kan udah saya coret-coret ya. Ini kalian bisa klik ke handwriting, dan kalian klik ke halaman-halaman yang ada handwritingnya. Nah jadi tetap nggak hilang ya teman-teman, meskipun berupa tulisan seperti ini, kalian bisa tetap cari dengan mudah.
Lalu dia ada fitur ini teman-teman, di bagian menu progress itu bisa kalian jadikan dia suara ya. Jadi meskipun kita nggak punya langganan Audible teman-teman, itu tetap bisa dengerin audiobook. Jadi tinggal kalian buka aja bukunya dan kalian klik ini. Nah ini bisa langsung speech, jadi text to speech ya, pakai Google kayak ini ya. Nah ini saya akan jadikan dia jadi suara. Nanti saya klik ini, terus 15 detik lagi. Sorry, ini 15 detik, selama 15 detik dia akan membaca kayak gitu. Jadi kalau misalnya di off berarti dia jalan terus teman-teman gitu ya. Speed rate-nya itu ini siput, ini kelinci. Jadi kalau ini yang pelan, paling pelan, ini yang paling cepat. Jadi misalkan segini. Nah, saya play kayak gini. Oke kan ya teman-teman. Meskipun nggak intonasinya mungkin kayak robot ya, tapi ini udah lumayan lah. Nah, untuk merubah suara cowok ceweknya itu kalian bisa klik, ini saya exit dulu, kalian bisa klik di menu ini menu titik 3 setting, lalu TTS setting, ini text to speech ya, TTS setting, lalu agar TTS. Nah ini bisa kalian klik. Nah ini karena saya offline ya, ini setahu saya itu bisa suara yang lain teman-teman. Nah speechnya misalkan ini yang konsol ini, nah gitu ya. Nah ini install voice data, jadi kalian harus konekin ke internet dulu. Terus misalkan kita mau English United States gitu ya, voice-nya nah ini ada banyak. Enak ya ini temennya suaranya. Saya paling suka ini ya, suaranya punya radio. Nah ini bisa ya kita download. Jadi ini saya tadi klik ini kan, this wifi. Oke, ini oh ini nah itu teman-teman suara cowoknya ya. Jadi klik dari language-nya ini, kalian download dulu kayak tadi. Ini kalian install voice data dulu, setelah itu baru kalian pilih. Nah itu untuk setting dari text to speech ya. Jadi itu enak banget, kalian bisa dengerin audiobook ya meskipun nggak punya Audible. Nah lalu juga untuk di sini bisa ada auto page turn-nya teman-teman. Jadi untuk auto page turn itu yang tandanya seperti ini. Ini tuh kalian bisa atur. Nah seperti ini, misal ya kita mau dia balik mulai dari 15 detik lagi, lalu intervalnya setiap halaman ini misalkan 1 menit. Jadi kita berarti artinya membaca satu halaman ini tuh 1 menit, tapi ini bebas ya, misalkan mau berapa, terus totalnya kita mau berapa halaman, misalnya 2000 atau berapa gitu ya, bebas misalkan. Nah lalu intervalnya misalnya kita mau, nah ini mau 117 second, berarti kan hampir 2 menit. Jadi tergantung dari kecepatan bacanya kalian. Misalkan kalian lagi sambil makan, terus hanya kotor dan males untuk mencet-mencet layar, berarti bisa aja diatur untuk auto page turn ini teman-teman gitu. Ini lumayan kepake juga sih kalau buat saya, karena saya suka baca sambil makan. Nah itu misalkan ini saya contohin ya, saya buat aja 5 detik, lalu timernya saya off, lalu ini saya oke. Nanti dia akan ganti ya. Oke, enable ya teman-teman. 1, 2, udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya nggak pencet apa-apa ya teman-teman ya, dia pindah sendiri. Nah kayak gitu. Ini untuk fitur auto page turn button. Exit. Nah dia akan kasih tahu kita durasinya tadi udah 25 detik dan 5 halaman. Tuh, baterai awalnya 76, baterai akhir 76.
Oke, mantap ya. Lalu untuk page turn-nya ini pastinya bisa dipakai ketika kalian membaca. Ini tinggal di next yang bawah, dan ini yang atas untuk backward. Seperti ini. Lalu pastinya bisa kita rotate. Jadi untuk rotate ini kalian klik dari atas, lalu rotate bisa di landscape arah seperti ini, landscape arah seperti ini, ataupun ke atas ya. Kalau ke atas kebalik kayak gini, berarti page turn button-nya itu fungsinya jadi ketukar teman-teman. Yang atas ini backward, mundur, yang bawah ini forward atau next, ke depan. Kalau tadi kan ini yang next, ini ke belakang, maju mundur. Ini sama teman-teman, yang bawah maju, yang atas mundur. Karena kan tangan kita kan cenderungnya bawah sini. Ini enak ya teman-teman. Oke, itu untuk fiturnya. Untuk fitur utama. Oh ya, terus kita juga bisa pindah-pindah buku ya. Misalkan saya lagi buka buku ini dan saya kepingin pindah ke buku lain yang lagi saya baca juga. Kadang kan ada orang yang suka beberapa genre dalam satu kali baca. Itu kalian tinggal klik aja misalkan ini. Nah, ini langsung pindah ke Conan, Detektif Conan yang lagi saya baca ya. Jadi ini tuh enak karena kalian bisa pindah-pindah buku tanpa ribet inget lagi baca buku apa gitu ya. Misalkan ini biasanya sih 4 ya teman-teman. Misalnya ada satu yang saya close, nah 4 biasanya teman-teman. Nah berarti ini 2 aja gitu ya. Oke, mantap. Nah lalu kita back dulu ke home. Untuk back ke home bisa langsung swipe dari bawah ke atas atau kita back ya. Ini saya swipe gini ya, saya ke tengah. Oke. Dan kita akan lanjut buka untuk file yang lain. Yang tadi itu kan kebetulan yang kita buka itu EPUB. Untuk EPUB pastinya itu text reflow aktif ya teman-teman. Jadi untuk EPUB itu pasti bisa dibesar kecilkan. Sama juga dengan file Mobi atau file yang seperti di Kindle ya, Mobi. Itu bisa juga dimasukin di Onyx ini. Jadi kalian nggak perlu convert kalau punya file EPUB maupun Mobi. Dan untuk file PDF itu tergantung teman-teman, PDF kalian itu hasil scan atau bukan. Kalau misalnya PDF kalian hasil scan, maka dia biasanya itu text reflow-nya itu nggak aktif teman-teman. Kenapa? Sama seperti kita punya buku fisik ya. Misalkan kita punya buku fisik dan itu kita fotokopi misalkan ini kita fotokopi, nggak mungkin kan dari fotokopian kita itu bisa kita zoom, itu kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya file kita itu berbentuk Word misalkan, itu pasti bisa dibesar kecilin kayak gitu anggapannya. Jadi kalau PDF yang scan itu biasanya nggak bisa dibesar kecilin, tapi tetap bisa diatur marginnya ya. Contoh, saya punya PDF ini. Nah, ini bukan hasil scan. Sebentar, saya carikan PDF yang hasil scan ya teman-teman. Ini PDF hasil scan. Nah, kita next. Nah, ini bisa kalian lihat. Karena nggak bisa saya select tulisannya, berarti ini tuh hasil scan. Nah, tapi marginnya itu tetap bisa kalian atur. Nah, ini kan bisa kayak nge-zoom ya teman-teman ya. Itu bisa kalian atur. Caranya adalah kalian di tengah, lalu kalian klik di bagian navigasi dan bagian more. Nah, untuk croppingnya ini kalian bisa atur. Ya, misalkan satu lembar ini jadi 4 gitu, atau jadi 2, atau jadi atas bawah, atau tetap satu tapi kalian mau crop misalkan kayak gini, mau atur croppingnya. Nah, ini bisa. Oke. Nah, dia akan nge-zoom seperti ini. Nah, jadi bisa lebih dekat ya teman-teman ya. Nah, bisa lebih dekat. Tapi fitur untuk reflow-nya akan off atau nggak aktif karena ini hasil scan. Nah, untuk kalau kalian mau yang ini yang aktif PDF reflow-nya, kalian bisa akses PDF yang tidak hasil scan teman-teman. Misal kalian punya hasil ketikan jurnal kayak gitu tapi dia dalam bentuk PDF, itu tetap bisa di text reflow gitu. Jadi tulisannya bisa dibesar kecilin sesuka kita. Contoh misalkan PDF nah ini ya, sekalian saya akan tunjukin ketika dia gambarnya di sharpen image ya. Ini ya, saya contohkan. Ini pola rajut. Karena kita di Crypto Handmade ini adalah channel rajut ya teman-teman. Jadi kita banyak upload free tutorial setiap minggunya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan crafting, langsung aja ya subscribe dan juga cek video kita yang lainnya. Nah, ini pola rajut ini teman-teman. Ini dia kan berupa bukan hasil scan. Jadi dia berupa ketikan, tapi PDF. Nah, maka kita bisa select tulisan kayak gini ya. Kalian bisa select tulisan tandanya ini tuh bukan hasil scan gitu. Nah, berarti kita bisa text reflow dengan cara
klik menu navigasi sama seperti tadi, lalu kalian klik reflow. Nah, untuk reflow kalian bisa lihat ada yang scan base ataupun text base. Kalau scan base, dia akan menyesuaikan dengan format ini, misal row, FLO ini kan di sini, terus RNB-nya di sini, berarti dia akan sesuai ini teman-teman. Enter-enternya itu sesuai. Kalau yang teks dia akan nyambung terus jadi satu. Misalnya ya kayak gini, scan ya. Saya oke, di reflow sama dia. Nah, urutkan dia R round ke bawah-bawah terus ya. Tapi kalau misalkan kita reflow-nya itu text base, dia akan nyambung ke kanan kiri gitu. Jadi sesuai sama menurut ininya, menurut Onyx-nya gitu teman-teman. Ini kan. Nah, ini ya, jadi nyambung terus. Ini ya, SC single crochet bla bla bla, langsung DC di sini. Kalian bisa lihat kan, terus langsung DC. Padahal kan tadi kalau misalnya kita lihat asalnya, kayak saya reset. Nah, kita lihat asalnya itu SC, HDC itu di line yang berbeda. Tapi itu tadi kan nyambung ya. Gitu. Jadi tergantung kalian aja kepingin yang seperti apa reflow-nya. Mau kalau scan, tadi dia menyesuaikan dengan format awal. Gitu. Nah, kayak gini. Enaknya apa kalau di reflow? Kalau di reflow kalian bisa besar kecilkan tulisan. Misalkan ini ya, ini saya format. Nah, ini sebentar yang tadi ya, navigasi reflow. Nah, font size-nya ini bisa kalian besarin. Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau untuk PDF memang untuk di e-reader apapun itu kurang optimal ya. Kenapa? Karena kan PDF itu tidak berbentuk e-book sebenarnya. Jadi ya kalau udah bisa kayak gini tuh udah oke banget sih menurut aku. Nah, ini saya riset aja biar nggak bingung. Nah, saya kan mau lihat gambar ya. Kalau di sharpen image kayak gimana, kalau enggak gimana. Nah, misalkan gambar ini. Kalau kita klik menu dan kita sharpen image, ini tadi kan kontras lalu sharpen image. Ini tuh dia lebih, nah kayak gini kalian lihat, dia lebih jelas ya. Jadi kita bisa lebih paham ini gambarnya gambar apa, karena kan dia hitam putih teman-teman. Jadi ini tuh lebih tajam daripada ketika kita nggak sharpen image. Tuh kalian lihat fotonya dia ngeblur ya. Tapi kalau kalian sharpen image itu dia lebih jelas. Nah kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah ini kan dia lebih jelas ya. Gitu ya untuk fitur menu sharpen image. Oke, ini untuk file PDF seperti ini. Kalau scan tadi seperti ini. Oh ya, untuk file PDF yang tidak hasil scan, yang berupa ketikan, tetap kalian bisa crop margin ya. Jadi klik menu tengah, lalu klik navigasi, lalu klik more. Nah, fitur cropping tetap aktif. Jadi sama seperti yang tadi. Misalkan kita mau cropping satu halaman dan ini saya kecilkan kayak gini. Nah, tetap bisa ya. Sama seperti yang scan tadi. Jadi kalau croppingnya kayak gini, berarti ketika kita next, itu dia akan tetap berada di posisi yang sama gitu. Nah seperti ini. Lalu ini untuk file PDF dan untuk page turn-nya cepet ya, cepet juga ya teman-teman ya, meskipun dia PDF. Oke lanjut. Setelah kita bahas tentang reading experience, kita akan bahas menu yang terkait dengan reading ya. Untuk di halaman library ini, kalian bisa lihat ada fitur search. Kalian bisa search berdasarkan buku. Lalu ada gambar yang seperti ini. Ini adalah statistik baca kalian. Jadi ini enak banget. Kalian bisa lihat kalian total udah baca berapa lama dan tiap hari itu kalian menghabiskan waktu berapa jam. Terus waktu yang paling kalian sering baca itu di hari apa gitu ya. Misal ini tuh grafiknya 1 minggu dari tanggal 27 sampai tanggal 2 September. Total saya udah baca 14 jam. 3 buku selesai dan 28 buku yang lagi OTW dibaca gitu. Jadi soalnya saya punya beberapa file. Nah lalu untuk hari ini di Sabtu saya sudah baca 37 menit. Lalu yang hari Selasa kemarin saya baca 1 jam gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan minggu lalu menurun baca saya 15%. Lalu average readingnya 25 menit per hari. Jadi ini tuh bikin kita semangat ya untuk baca lebih banyak lagi teman-teman gitu, dan juga bisa lebih konsisten. Dan untuk reading statistik ini yang ada di Neo Book Reader aja ya teman-teman, tidak termasuk kalau kalian baca pakai aplikasi lain misalkan Kindle atau Moon Reader ataupun Read Era kayak gitu nggak termasuk ya. Jadi ini untuk aplikasi baca yang defaultnya aja gitu, yang bisa dia track. Ini tanggalnya juga kalian bisa lihat, misalnya kalian mau mundur atau nah ini minggu sebelumnya lagi, lalu ini minggu sebelumnya lagi gitu.
Nanti kita juga akan bahas terkait dengan ininya ya teman ya, baterainya. Bentar, ini tadi untuk security. Lalu untuk ini adalah recent atau buku yang terakhir kita baca. Lalu ini buku yang kita urutkan berdasarkan filenya. Ini bisa kita buat collection. Kita klik lama, lalu kita tambahkan move seperti ini. Kita create shelf atau collection. Misalkan ini fiksi gitu ya. Misal fiksi. Kalau kita klik yang ini, dia akan berdasarkan collection per collection. Jadi kalian bisa atur nggak jadi satu semua gitu ya teman-teman. Jadi supaya lebih enak juga bacanya. Misalkan ini saya pindahkan ke self develop. Misalkan ini saya pindah ke create shelf, misalnya self help. Iya, harusnya dikeluarin dulu teman-teman. Jadi dia bisa bikin folder di dalam folder ya. Ini folder di dalam folder fiksi. Jadi harusnya itu kalian tadi keluarin dulu dia ke main bookshelf. Habis itu baru ke main bookshelf. Habis itu baru kita buat dari bawah. Gitu ya. Jadi dia itu benar-benar custom. Kalian bisa bikin folder di dalam folder teman-teman. Baterainya teman-teman, untuk baterainya ini kalian bisa swipe. Jadi untuk notifikasi itu swipe dari sini, dan untuk control center swipe dari kanan. Ini bisa Bluetooth, connect ke speaker, bisa juga screencast ke TV, lalu mute. Oh ya, tombol ini kalau di luar itu dia berfungsi sebagai tombol volume ini, bukan register ya. Jadi kalau di mute berarti tabletnya nggak mengeluarkan suara apapun. Lalu ada screen record, do not disturb, full refresh. Kenapa ini perlu? Full refresh itu untuk menghilangkan ghosting ya. Kalau kalian pernah tahu untuk e-ink itu kan dia selalu ada ghosting. Misalkan saya habis buka gambar yang gelap, nah kalian bisa lihat ya, ini kan gambarnya gelap. Ini ada ghostingnya teman-teman, ada kayak sisa-sisa residunya. Itu kalau kalian full refresh, nah dia akan bersih. Jadi dia akan nge-refresh page-nya ini, karena untuk jenis e-ink itu dia memang rawan ghosting ya, karena bukan LCD teman-teman. Gitu. Terus ada fitur screenshot, split screen, dan lain-lain. Untuk e-ink center ini adalah tingkat kontras warna. Misalkan defaultnya itu 30 teman-teman atau hanya. Kalau kalian mau lebih gelap tulisannya itu kalian bisa naikkan kayak gini. Tapi akibatnya gambar-gambar tertentu tuh jadi hitam banget teman-teman, hampir nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalnya nggak diperlukan, biasanya saya selalu buat dia default aja, karena nanti ghostingnya juga lebih parah ya kalau kalian ininya itu hitam banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi umur di layar yang malah, cuman nggak enak aja ya untuk dibaca. Lalu untuk light color filternya saya kurang paham, karena warna mudanya memang kalau kita ini kan dia semakin muda ya, kalian bisa lihat ini tadi kan gambar aslinya kan, nah ini kan ini jadi terang. Saya reset aja bawaannya segini. Lalu untuk refresh mode ini ada 4 macam teman-teman. Kalau normal ini dia berarti paling lambat. Jadi ketika diklik-klik itu paling lambat, tapi paling minim ghosting. Jadi paling clear ketika kalian pindah-pindah halaman itu tetap tulisannya terbaca jelas karena ghostingnya minimum. Kalau speed ini yang dari tadi kita pakai. Jadi cukupan, kecepatannya itu medium, tapi ghostingnya juga nggak terlalu parah. Lalu untuk A2 ini semakin cepat, jadi responsifnya cepat tapi ghostingnya parah. Yang X ini cepet banget tapi ghostingnya lebih parah lagi. Kita contoh tidak X ya. Jadi cepet banget. Bahkan kalau kalian nonton YouTube di mode X ini juga bisa, cuman ya nggak enak ini. Kalian bisa lihat ya, ghostingnya tuh parah sampai tulisannya itu nggak kelihatan. Jadi nggak begitu high res ya, kalian bisa lihat di gambarnya di sini. Parahnya kalau kalian sambil buka yang banyak gambar itu ghostingnya kelihatan nggak enak. Nah ya kalian bisa lihat ada gambar-gambar garis-garisnya.
dia lebih cepet sih. Cuman kalau saya sukanya ini speed, jadi mending di mode. Nah ini kalian lihat ya ghostingnya, di belakangnya ada kayak gambar pumpkin kan. Nah mendingan saya suka di mode speed, ini pas. Kalau yang normal itu lambat banget tapi jelas banget teman-teman gitu. Ini normal, ini lebih lambat tapi lebih jelas. Nah untuk tadi teman-teman yang saya bilang Kamus Inggris Indonesia ya, itu kalian bisa download Kamusku ini ya dari Play Store. Kalian bisa lihat gambarnya Kamusku. Jadi ini kalian download ketika kondisi wifi on. Ketika kondisi wifi on, nanti dia akan mendownload ini ya teman-teman, download database. Lalu nanti ketika wifi kalian nonaktifkan seperti ini, kalian tetap bisa buka dictionary bahasa Indonesia. Jadi misalkan ini ya, kalian buka misalkan seperti ini, kita mau cari kata-kata ini meditatif, kita klik, ini kan English Dictionary, kita klik yang ini. Nah dia akan langsung ke bahasa Indonesia. Jadi meditatif suka merenung atau dengan suka merenung, ini langsung udah offline ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu untuk dictionary offline, mudah banget teman-teman. Lalu nextnya kita akan bahas tentang fitur note teman-teman, atau notesnya atau penulisannya di sini, karena dia fitur unggulan juga dari Onyx Nova Air ini. Nah kita bisa create notepad, lalu bisa kalian pilih teman-teman mau blank, grid, big grid, atau ini banyak banget template-nya. Ada work, study, other, custom, dan lain-lain. Gini ya. Jadi ini oke banget sih. Misalkan saya suka big grid, kita create. Setelah itu, nah ini ada pilihan dari bolpennya yang bisa kalian tambahkan ya. Kalian bisa tambahkan dengan fitur plus ini, dan kalian atur-atur. Misalnya kalian mau tipenya brush pen, lalu warnanya light gray atau misalnya warna violet gitu. Ini kan hitam putih teman-teman, tapi nanti ketika kalian ekspor dia akan berwarna. Sama seperti annotation atau tulisan yang kita buat di buku tadi ya. Nah ini bisa kalian custom sampai dengan 5 jenis marker. Lalu ini penghapus, ini undo dan redo. Lalu saya coba aja. Nah ini dia hampir nggak ada delay ya teman-teman. Dan kalian bisa pakai stylus lain, misalkan kalian punya stylus dari tablet yang lain yang Wacom, jadi yang Wacom base, kalian bisa, misalkan ini saya punya stylus dari Samsung S Pen, ini bisa saya pakai juga ya. Jadi stylusnya ini berarti juga bisa dipakai sebagai S Pen atau Samsung Pen gitu teman-teman, karena dia sama teknologinya. Kalau ukurannya, kalau kita bandingkan dengan S Pen, itu dia lebih panjang sedikit teman-teman, dan agak lebih berat ya. Jadi lebih mirip dengan bolpen asli. Lalu dia ada bagian flatnya di sampingnya seperti ini. Jadi untuk dipegang untuk menulis itu nyaman ya. Dan bagian tipnya atau ujungnya, ini dia bahannya itu plastik, nggak lembut, nggak keras ya. Jadi tapi bukan rubber. Kalau yang di Samsung S Pen, ini dia tuh felt tip. Jadi depannya ini kayak ada flanelnya gitu teman-teman. Kalau yang ini dia tuh kan, kalian udah dengar ada suaranya. Ketika kita tulis dengan S Pen, dia tidak bersuara, minim. Tapi kalau kita tulis dengan ini, nah lebih bersuara ya. Jadi lebih mirip seperti feel di kertas gitu. Nah lalu ini hapus. Kalau hapus tuh langsung gini. Oke. Lalu untuk marker juga bisa, misalkan kita tes Onyx Books nah lalu saya marker, nah ini bisa ya. Oke. Dan ini menunya di samping, ini template, layer ini misalkan kalian mau gambar di atasnya tapi nggak mau yang bawah itu kehapus, kalian bisa tambahkan layer. Jadi kalian tambahkan layer, dan apapun yang kalian gambar di layer 2, ketika kita hapus, itu layer 1 nggak akan ikut kehapus. Nah, ya. Jadi untuk layer seperti itu.
Lalu kanvas, ini bisa kalian besarkan kanvasnya. Misalkan ini 1x1, 1x2 itu berarti memanjang ke bawah, lalu 2x1 itu ke samping horizontal ya, lalu 2x2 itu berarti 4 panel custom dan lain-lain. Lalu bisa tambahkan shape, ini ada macam-macam, misalkan segitiga kayak gini, kalian bisa nggak perlu gambar ya, bisa langsung pakai shape aja gitu. Lalu lasso ini untuk memilih tulisan tertentu. Nah, misalkan ini mau geser-geser gitu ya. Terus bisa kita ganti warna juga, misalkan ini mau ganti warna kuning. Nah, berarti ini aja yang diganti warna kuning teman-teman. Bisa ya pakai itu lasso. Lalu untuk kontrol ini untuk disable atau enable hand touch. Nah, kalau ini tangan saya ngaruh ya, kalau enggak. Lalu ini zoomingnya bisa di zoom out atau di zoom in. Oke. Atau fit screen atau fit width, fit height, bisa semua ya teman-teman. Lalu teks, ini kita mau masukkan teks, bisa jadi kayak gini. Teks ini tadi tulisannya bisa dirubah ya. Ini lalu font ini warnanya select all, warna saya rubah hitam. Font size bisa dirubah, ukuran juga bisa dirubah. Oke. Underline, italic, bold, semua bisa ya teman-teman. Lalu insert, ini kita bisa masukkan gambar, atau kalian misalnya punya attachment lain, misalkan kalian menulis notulen rapat lalu kalian mau masukkan gambar, bisa ya. Terus bisa juga di-linkkan keluar, misalkan mau di-link ke web atau ke file lain, itu bisa. Lalu ini untuk AI, ini dia untuk nge-convert dari tulisan saya menjadi teks. Jadi ini saya akan delete dulu yang mengganggu ya. Ini saya delete, more delete, ini juga delete, ini juga delete. Nah, ini ketika saya AI, itu dia akan bisa, nah ya, Text Onyx Books Nova Art. Dia kira Nova Art, tapi ini bisa kita edit. Misalnya Nova Air. Booksnya nggak pakai spasi misalkan. Nah, lalu kita langsung bisa insert text. Nah, gitu. Jadi ini di insert dengan tulisan yang sama dengan yang saya tulis ya. Lalu ini untuk menambahkan page, jadi halaman kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu more-nya ini di sini bisa di full refresh. Lalu search, mengurangkan halaman. Bahkan kalian mau save, itu dia tinggal kita back aja, itu dia akan otomatis nge-save ya teman-teman. Nah, dan semisalkan kita mau ekspor atau share ke tempat lain, ini ya contoh, ini file yang kita mau review. Nah, ini bisa kalian share dengan cara klik lama, lalu kalian pilih share and export ya, share and export. Dia ada pilihannya teman-teman, bisa ganti nama, note, lalu mau vector based PDF atau bitmap. Bitmap itu tadi dia berbentuk gambar, kalau vector di sini masih bisa diedit biasanya. Lalu kalian bisa langsung share. Share-nya ini nanti bisa via misalkan WhatsApp, Google Drive, email, dan lain-lain ya, kayak gini, tergantung file aplikasi yang terinstall di Onyx kalian. Misalkan di saya cuma ada Google Drive, ya berarti bisa lewat Google Drive gitu. Nah, lalu juga ada menu untuk share dengan QR ya. Ini asik banget, kita pastikan WiFi on, kita share QR, dia akan ngekspor teman-teman. Dan untuk mendownloadnya kita tinggal scan aja dengan HP. Misalkan kalian mau share ke HP teman kalian, nah ini kita tinggal scan ya, dan kita open, itu nanti otomatis akan ke download teman-teman ya. Dan ini tinggal kita save aja, nah seperti ini. Jadi untuk warna-warnanya ini nanti juga akan muncul ya, ini tinggal kita save aja, asik banget ya. Nah, untuk tipe-tipe brushnya tadi kita berbahas, itu kalian bisa cek. Nah, di pertama ada brush pen, jenis pen ya, ini saya besarkan seperti ini dan ini. Lalu
ini sebesar-besarnya ya. Lalu ada tipe, sorry tadi itu pen yang biasa, yang ini brush pen. Nah ya kalau ini itu dia kalau kalian tekan itu dia akan lebih tebal teman-teman. Nah ini tebal tipis ya, di brush pen. Lalu untuk ballpoint pen ini seperti ini. Kalau ballpoint pen itu ketebalannya sama teman-teman, tapi dia lumayan tebal ya dibandingkan dengan pen yang pertama. Kalau yang pertama tadi size 11 nya segini, kalau yang ini size 9 itu segini teman-teman. Lalu ada marker ini seperti stabilo teman-teman, jadi dia agak transparan gitu ya. Lalu ada pensil, kalau pensil itu dia akan ada seperti guratan-guratannya gitu. Nah, ya. Misalkan ini pensil, seperti ini ya kalau pensil. Oke, untuk pilihan brushnya. Jadi kalian juga bisa sketching ya di sini. Bisa ambil yang blank page, lalu kalian bisa sketching. Ini untuk contoh saya buat tulisannya itu lumayan sih teman-teman. Nah kayak gini ya, bisa enak juga untuk menulis ya. Mungkin karena layarnya cuma 7,8 in atau 8 in aja, kalian perlu zoom in dan zoom out. Jadi kalian bisa zoom in, lalu kalian tulis. Nanti kalau udah selesai baru kalian zoom out supaya dia lebih hemat tempat ya. Oke, itu untuk fitur notesnya. Menurutku notesnya kira-kira 8/10 teman-teman. Kalau dibandingkan dengan tab, yang pasti lebih enak di tablet ya. Karena kalau di tablet itu kan dia cepet, responsifnya itu cepet. Tapi kalau experience menulisnya di atas kertas itu lebih mirip di ini ya. Kalian juga bisa note-nya berupa teks, jadi diketik ataupun tadi handwriting gitu. Oke, next kita akan bahas tentang membaca di aplikasi lain ya teman-teman. Kita akan coba di Kindle, Playbooks, dan juga Wattpad yang mungkin kalian sering pakai. Nah, untuk di aplikasinya, kalau storage ini menunya cuman kayak image, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kalian bisa seperti file manager di HP itu di menu storage. Oke, lalu apps, kita akan coba buka dengan Kindle ya. Ini yang sering banget kalian tanyakan mungkin. Kindle seperti apa tampilannya. Jadi seperti ini. Kalau untuk Kindle itu tampilan menunya seperti ini teman-teman, mirip dengan tampilan Kindle pada tablet ataupun pada HP Android. Jadi ini ada library, lalu ini rekomendasi dari Amazon Store-nya gitu. Nah untuk library kita bisa juga klik di sini library, dan ini buku-buku yang udah kita punya. Nah misalkan ini aja deh. Ya ini yang saya beli dari Amazon atau dari Kindle Books itu seperti ini tampilannya. Jadi ini tuh mirip seperti Kindle yang di HP. Ghostingnya tetap ada kelihatan teman. Untuk menghilangkan ghosting, jangan lupa kalian bisa klik di floating bar ini dan kalian full refresh. Atau dari atas tadi ya, ini terlalu full refresh juga bisa. Nah ini nanti dia akan lebih jelas. Nah page turn button tetap berfungsi ya teman-teman ya. Padahal aslinya tuh enggak loh. Kita akan kasih tahu caranya sekalian aja di sini biar lengkap. Nah, kita klik tengah seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik A atau format dan kita klik more. Nah, di more ini kita ada pilihan seperti biasa ya, ada reading ruler itu untuk kayak garis-garis seperti ini. Kalau di on itu bentar, nah kayak gini. Jadi reading ruler itu kalian bisa gerakan ini. Jadi kalian baca itu sambil diarahkan, jadi kita lebih fokus ya bacanya. Ini fitur yang sama dengan yang ada di HP Android teman-teman. Tapi ini tuh nggak page per page, tapi kalian jadinya continuous scrolling. Oh, saya kurang suka ya. Jadi ini belum saya off, reading ruler saya off. Nah yang ini yang perlu kalian nyalakan. Turn page with volume control, ini aslinya tuh defaultnya off. Ini harus kalian on kan. Nah kalau kalian on kan, dia akan berfungsi sebagai page turn button. Nah karena seperti yang saya tadi info ke kalian, oh ya ini masih continuous scrolling sebentar ya. Ini continuous scrollingnya harus di off kalau mau di next page. Nah ini saya off, baru ini nanti dia akan next page. Nah seperti ini.
Karena kan saya tadi bilang kalau di luar dari Neo Book Reader bawaan, dia akan berfungsi sebagai volume control. Jadi berarti page turn buttonnya ini adalah volume control dia. Cepet banget teman-teman responnya. Untuk perbandingan dengan Kindle yang asli yang bukan Android base, kita akan bahas di next video ya, supaya nggak terlalu panjang. Kayaknya video ini bakalan lebih dari 1 jam teman-teman, karena banyak banget yang bakal kita bahas di Onyx Nova ini. Nah, lalu jadi supaya kalian puas dan bisa pastiin mau beli atau enggaknya gitu ya. Nah, di menunya itu kalian ada menu seperti biasa, pastinya bisa ganti font, besarkan ukuran font ini, terus bisa ganti font juga. Lalu layout itu kalau di Kindle kan memang dia nggak terlalu customize ya, tapi cukup oke. Marginnya ada kecil, sedang, besar, spacingnya juga sama, rapat, sedang, dan jauh. Lalu alignmentnya justified atau left kayak gini ya. Page color juga bisa kalian ganti. Kalau pada dasarnya dia itu putih, berarti warna kertasnya atau warna ininya. Kalau dibuat kayak gini, nanti dia agak abu ya. Kalau saya sih kurang suka ya. Kalau di HP memang lebih enak warna yang nggak putih karena nggak terlalu sakit. Tapi kalau ini tuh udah e-reader, lebih baik kalian buat putih aja. Nah, seperti ini jadi lebih kontras. Karena kan dia dasarnya udah nggak putih ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuat lebih abu lagi kayak gitu. Nah, marginnya bisa diganti kayak gini. Oke. Lalu fontnya, font size bisa sebesar apa? Bisa sebesar ini. Ya, tapi kayaknya nggak ada deh yang baca kayak gini ya teman-teman. Oke, kita normalkan dulu font size-nya. Oke. Terus themesnya ini bisa, kalau kalian mau bawaannya dari Kindle, nggak mau ribet setting, bisa langsung aja compact kayak gini atau standar. Ini yang umum dipakai sama orang kebanyakan ya. Kalau low vision ini biasanya gede ya, misalnya segini dan tebal juga. Tapi ya jarang dipakai sih. Large ini udah lumayan gede sih menurut kita, standar sih. Oke. Nah, lalu settingan kalian juga bisa kalian save sebagai custom ya. Jadi ketika kalian rubah-rubah dan kalian kembali ke custom itu nanti bisa langsung berubah. Tadi nggak saya save, tapi harusnya kalian save dulu. Lalu more-nya ini tadi ada pilihan reading ruler, lalu reading progress itu muncul atau enggaknya di sini pojok kanan bawah. Kalau Kindle kan memang selalu ada fitur ini ya teman-teman ya, berapa menit yang tersisa. Nah, ini bisa kalian on kan. Kalau kalian klik ini munculnya jadi berapa lama untuk menyelesaikan buku. Klik lagi page-nya, klik lagi minute lagi gitu ya, kayak gini. Kalau kalian off kan berarti ini polos ya nanti. Kalau kalian off kan dia akan polos. Nah, ini tinggal dipilih aja. Atau hide reading. Kalau hide reading berarti nanti dia polos. Kalau saya suka ada ya. Lalu visible clock ini ada jamnya kayak gini. Biasanya saya off. Terus ini tadi turn volume control. Terus word wise ini adalah ketika kalian beli buku dari Amazon, jika ada tulisan-tulisan atau kata-kata yang kira-kira susah dipahami, dia akan muncul hintnya teman-teman. Misalnya saya on ya, ini saya nggak suka karena menurut saya agak mengganggu. Nah, tapi buat kalian yang suka atau mungkin lagi belajar bahasa Inggris, itu akan sangat membantu teman-teman. Kayak gini ya, dia akan muncul help with challenging word. Misalkan privilege, dia akan langsung muncul di atasnya having special advantage. Jadi kalian nggak usah klik-klik untuk buka dictionary, langsung muncul di atasnya teman-teman. Jadi ini enak banget. Misal ya, ini kita cari kata-kata yang susah. Nah, ini dia ada pengaturannya, mau fewer hints atau more hints. Kalau kita buat misalnya segini ya. Oke, show. Nah, ketika kalian baca itu langsung ada ininya. Nah, prosperity, the state of being successful, athletic, relating to sports people. Itu enak ya, untuk kalian yang nggak terbiasa baca bahasa Inggris itu sangat membantu. Tapi ini hanya berlaku untuk buku yang kalian beli di Amazon Store resmi ya teman-teman. Kalau enggak dia nggak akan nge-link dengan fitur dari Kindle ini gitu. Nah, lalu menu apa lagi yang ada di sini? Word wide tadi saya offin aja. Page turn animation ini biasanya saya off karena kalau saya nyalakan itu agak mengganggu teman-teman, karena kan ini kan lambat ya kayak gini. Nah, ini menurut saya nggak enak teman-teman, jadi saya off. Oke. Terus ada fitur apa lagi?
popular highlight ini kalau kita on akan muncul ketika banyak orang yang meng-highlight paragraf tersebut atau kalimat tersebut, dan ini hanya berlaku pada buku yang dibeli resmi dari Amazon. Oke, itu aja sih yang sering dipakai teman-teman. Lalu tetap ya ada konten ini bisa lompat ke chapter-chapter tertentu, oke teman-teman. Lalu di sini ini adalah yang sudah kita tandain atau kita highlight, itu annotation-nya, itu bisa kita cari. Dan yang pasti kalian bisa bookmark dan juga highlight ya, dan tambahkan note. Caranya masih sama, kita pencet di atas ini kalau kalian mau bookmark, nah dia akan langsung muncul bookmark. Dan kalau kalian mau highlight, tinggal di highlight aja, pencet lalu tekan. Oke, highlightnya juga bisa ada pilihan-pilihannya, agak gelap atau enggak. Lalu untuk menambahkan note juga tetap bisa, tapi stylus tidak bisa dipakai ya teman-teman. Stylus tidak bisa dipakai di Kindle, dia hanya dianggap sebagai touch kita biasa kayak gini. Jadi hanya bisa dipakai di bawaannya aja. Nah, jadi kalau kalian mau tambahkan note, kalian caranya adalah misalkan kayak gini, saya mau tambahkan note, ini saya klik note dan kita ketik. Nah, misalkan tes note Innova, save. Nanti note akan tetap bisa kita akses dengan klik ini. Nah, ini annotation dan ada note-nya juga di sini ya, halaman. Kita bisa langsung klik, nanti langsung menuju ke halaman tersebut. Lalu bisa search, ini search kata-kata yang ada di buku ini. Lalu untuk progress bar-nya ini juga bisa kalian swipe kayak gini. Jadi enaknya itu udah ada penandanya. Jadi kita terakhir itu di mana, dan kita bisa langsung back to halaman terakhir tadi gitu teman-teman. Ya, jadi nggak hilang ya, meskipun kalian mundur-mundur itu nggak hilang gitu. Lalu untuk menu titik 3 di atas itu ada about this book, lalu zinc ke halaman terakhir yang kita baca. Ini tuh akan connect dengan HP ataupun Kindle kalian yang lain. Jadi karena Kindle ini nge-link dengan account Amazon, ketika kita buka, nah ini zinc to for the page read, lalu go to page itu ke halaman berapa, annotation sama seperti yang tadi, X-ray. Nah untuk fitur X-ray ini hanya berlaku pada Kindle buku yang kita beli dari Amazon Store resmi. Jadi ini tuh ada klip-klip yang penting, itu ada di halaman berapa aja dan penjelasannya kayak gimana, kayak gitu. Lalu orang-orang yang ada di dalamnya, misalnya lagi dibahas orang siapa, ada di halaman berapa kali dimention. Ini tuh membantu banget kalau kalian baca buku fiksi atau buku yang karakternya banyak ya teman-teman. Lalu terms, ini apa ya istilahnya, topik yang sering dibahas itu, dan gambar ya. Ini munculnya di halaman berapa aja, gitu tuh ada teman-teman. Dan ini hanya berlaku untuk Amazon Books. Oke, lalu menu lain ada flashcard. Ini mirip dengan yang tadi di Neo Book Reader, kan ada yang mirip vocabulary builder. Nah ini tuh flashcard. Jadi kayak kartu untuk membantu kita belajar bahasa Inggris teman-teman, dari kata-kata yang udah pernah kita search di sini. Lalu share progress. Nah ini menu-menu pada umumnya yang ada di Kindle. Kalau kalian mau ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jadi seperti itu experience baca di Kindle teman-teman, di aplikasi Kindle ya. Mirip dengan di HP, tapi bedanya ini lebih enak ya, karena kan layarnya e-ink gitu. Dan kalian bisa download dulu supaya bisa dibaca secara offline. Oke, next kita akan bahas untuk buku yang dibaca di iPusnas dan ePerpusdikbud. Nah ini tuh adalah aplikasi baca yang bisa dipinjem teman-teman. Jadi kalian bisa baca gratis Tachiomi, karena kita akan buat tutorial mendownloadnya juga sekaligus bikin extensionnya. Kalian bisa aplikasikan di device e-reader Android apapun selain Onyx. Jadi akan kita buatkan video terpisah. Oke, jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video lainnya, video selanjutnya, dan juga nyalakan ya notification bell-nya, gambar lonceng, supaya kalian bisa lihat juga tutorialnya. Dan kalau kalian suka dengan buku-buku dan pengen di review, bisa ya langsung aja tulis di komen, nanti kita akan coba buatkan videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.